Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ala ni'matillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat dan kepada umatnya termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah, bab keutamaan salat berjamaah. Hadis yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq. Rawahu Tirmidzi kadza fi tarhib. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa solat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab At-Tarhib. Barang siapa solat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab At-Tarhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Maksudnya, jika seseorang mengerjakan solat dengan ikhlas selama 40 hari, dan ia mengikuti sholat sejak imam bertakbir, berarti ia sudah mendapatkan takbiratul ula, dan ia memperoleh jaminan tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan ia juga tidak termasuk golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang secara lahirnya muslim, tetapi hati mereka adalah kafir. 40 hari memiliki makna khusus karena dapat menyebabkan suatu perubahan-perubahan. Sebagaimana bayi di dalam kandungan selama 40 hari pertama mengalami perubahan dari nutfah menjadi mudghah. Kemudian 40 hari berikutnya dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dan 40 hari berikutnya akan terjadi perubahan-perubahan yang lainnya. Sehingga para ahli sufi mementingkan waktu 40 hari. Betapa berbahagianya orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula imam dalam sholat berjamaah. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memberikan motivasi kita untuk senantiasa menjaga sholat jamaah kita semakin lebih baik. Karena jaminannya dari Allah Ta'ala, apabila 40 hari tidak tertinggal takbir ula atau takbir yang pertama imam, yaitu sejak imam bertakbir, Allahu Akbar, artinya kita berarti melihat imam bertakbir, kita ikut bertakbir, itu artinya kita mendapatkan takbiratul ula imam. Ada yang berpendapat, yang penting sebelum imam membaca suratul Fatihah, Jadi ketika imam membaca iftitah, kita masih bisa takbir, itu dikatakan mendapatkan takbiratul ula imam. Ketika imam baca Al-Fatihah, berarti sudah tidak mendapatkan takbiratul ula imam. Ini pendapat dari para alim ulama kita. Ada yang berpendapat sampai dengan akhir surat Al-Fatihah. Tapi diutamakan yang paling afdal kita datang ke masjid sebelum azan. Ini kita akan mendapatkan wajah kita besok bersinar bagaikan bulan purnama. Apabila sebelum azan kita sudah berada di masjid, maka seperti wajah kita seperti sinarnya, terangnya sinar matahari. Ketika kita azan berjalan menuju masjid, ini seperti bulan purnama. Tetapi ketika kita sudah azan belum qomat berjalan, insya Allah mendapatkan seperti terangnya sinar wajah kita adalah bintang-bintang di langit.
Maka mari kita berharap pada Allah, semakin kita menyempurnakan sholat jamaah kita, semakin banyak pahala dan keutamaan dari Allah yang akan kita terima insyaallah demikian. Dan jaminan yang terpenting adalah ketika 40 hari saja kita bisa menjaga, maka kita akan dijauhkan dari api neraka dan akan terbebas dari sifat munafik insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.